Selamat siang semuanya, teman-teman yang baru hadir di siang hari ini. Setiap Agustus, selama bulan Agustus, setiap hari Senin sampai Kamis, dari Spring Up Consultant akan membagikan tips 30 menit. Kita masih menanti Ibu Silvi Dewayani, yang nanti akan memberikan tips. Halo. Halo juga Mbak Herina yang akan memberikan tips tentang bagaimana menjaga kesehatan mental para pekerja selama pandemi COVID-19 ini. Tadi kita baru menyampaikan prolog kepada yang sudah gabung. Dan tentunya berkaitan dengan tema hari ini, Mbak Silvi, bagaimana cara menjaga kesehatan mental para pekerja di masa pandemi COVID-19 gitu, Mbak Silvi. Yang kita tahu dari awal Maret kemarin sampai hari ini, pandemi ini kan belum selesai juga dan justru malah menunjukkan gejala mau naik lagi semacam itu. Dari berbagai kabar yang simpang siur, tentunya ini akan mempengaruhi berdampak pada kesehatan mental, bukan saja kesehatan mental sebenarnya para pekerjanya, tapi juga tentunya pemimpin perusahaannya, bos-bos juga kesehatan mentalnya terganggu. Nah, monggo diawali Mbak Silvi, kaitannya dengan menjaga mental atau kesehatan mental para pekerja ini apa, poin-poin apa Mbak Silvi yang dibutuhkan sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih sekali. Wow, luar biasa. Beberapa waktu lalu, ya, kebetulan saya selain di Spring Up juga di KPAI ya, kami membuat sebuah gerakan bahwa sebetulnya yang diserang oleh virus ini pertama itu kan justru di mental kita, ya kan? Jadi mental ini adalah benteng pertama dari kesehatan secara fisik kita ya. Kalau kita mempunyai proses mental atau proses berpikir ya, mental itu kalau di dalam ilmu kita kan lebih banyak dipengaruhi oleh proses berpikirnya. Kalau proses berpikir kita itu stay positif, lebih optimis gitu ya, meyakinkan diri bisa, itu biasanya akan memunculkan sistem imun yang lebih baik ya. Bring up kebetulan saya ini sebagai terapis untuk namanya terapi applied kinesiology. Ya, applied kinesiology itu sebetulnya ya applied kinesiology. Kinesiology itu berbicara mengenai tubuh, mengenai energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini luar biasa loh Mas Yasin. Sebetulnya hanya dengan gerakan, dengan berbagai macam proses penyeimbangan diri itu bisa meningkatkan sistem imun yang luar biasa. Dan saya sering memposting, nanti kalau teman-teman kan sudah banyak yang tahu Facebook saya ya, mungkin bisa lihat itu di situ. Saya sering memposting mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan energi kita itu menjadi lebih positif. Dan ini tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak buah kita. Mungkin teman-teman yang ada di psikologi, teman-teman yang berhubungan dengan pekerjaan dengan manusia, yang dengan SDM gitu ya, kita punya kesepakatan kan bahwa hati yang positif itu akan membuat peningkatan imun yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita mempunyai pikiran dan emosi yang baik, positif, itu biasanya sistem imun kita juga akan menjadi meningkat ya. Kalau teman-teman di psikologi mungkin sudah sangat paham ya di mana sebetulnya letak perasaan itu kan, perasaan itu kalau orang awam ada di sini ya, di dada gitu ya. Padahal kalau sebetulnya kalau teman-teman di psikologi itu kan semua perasaan, pikiran itu ada di otak, di dalam otak. Ya, proses perasaan atau emosi itu sendiri ada di sistem limbik namanya. Jadi sebetulnya mengolah mental, mengolah pikiran kita menjadi lebih positif itu akan meningkatkan munculnya sistem imun yang lebih baik. Nah, nanti sambil ini kita kenalkan gerakan-gerakannya bagaimana untuk bisa setiap hari stay positif gitu ya. Kalau di Spring Up namanya brain gym.
Ya, tapi brain gym-nya bukan brain gym yang seperti anak-anak TK itu, tetapi senam otak yang memang di apa namanya diajarkan digunakan untuk meningkatkan itu tadi proses mental ya, proses mental seseorang ya. Sebelum masuk ke brain gym, mungkin saya perlu mengupas sedikit nih. Kalau kita berbicara mengenai manusia ya, unsurnya kan ada 4. Kalau kita beragama berarti 5, ya 4. Yang pertama itu fisik. Yang perlu kita jaga ya, fisik. Fisik ya tubuh kita ini, kebugaran tubuh kita ini. Lalu yang kedua adalah mental. Mental adalah pikiran. Proses kita berpikir, mengolah sesuatu dengan otak kita, dengan kognitif kita. Kemudian yang ketiga adalah emosi atau perasaan, ya, yang berhubungan dengan rasa. Itu sebetulnya kalau orang psikologi tahu rasa itu walaupun sering orang mengatakan di sini, tetapi sebetulnya prosesnya juga ada di otak yang disebut sistem limbik. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah energi. Apa itu energi? Sebagaimana bumi itu kan punya tubuh kita, namanya aura. Nah, energi itu ya auratik itu. Jadi orang dengan yang tebal, dengan pelapis tubuh yang pelapis diri yang tebal, itu dia tidak akan mudah untuk diserang sakit, diserang marah dan sedih, emosi negatif, dan diserang pikiran yang negatif. Nah, ini yang bikin mereka menjadi lebih kuat, lebih tough ya toh. Kalau bumi ada meteor masuk, kenapa nggak menghancurkan? Karena dia diredam dulu oleh atmosfer ini. Demikian pun manusia, ya manusia yang mempunyai aura, yang mempunyai energi tebal, itu dia akan mempunyai kemampuan untuk meredam sebuah hentakan, sebuah stimulasi dari luar diri yang masuk dan berakibat negatif. Nah, ini yang akan kita kuatkan. Lalu sisi yang kelima pasti spiritual ya. Biasanya 5 ini yang kita garap kalau di klien seperti tadi yang barusan saya temanin untuk terapi, itu yang kita kerjakan 5 ini ya. Spiritualnya saya berikan di rumah sih, tetapi atau dikasih PR sih, tetapi 4 ini kita lakukan ya. Jadi kita perlu mengolah keempat-empatnya. Nah, dalam masa pandemi seperti ini luar biasa loh. Ini perlu sekali daya tahan, resiliensi yang luar biasa dari setiap dari kita. Bosan, ya, jenuh. Kemudian dalam kondisi yang cemas. Ya kita tahu hampir semua kantor lah mengalami kondisi yang drop dengan pemasukan dan lain sebagainya. Lalu belum lagi masalah sekolah anak dan lain sebagainya. Tekanannya luar biasa. Tidak punya mekanisme untuk menghibur diri keluar, yang apalagi yang orang teman-teman yang punya kebiasaan untuk pergi keluar ya, ini luar biasa tantangannya. Nah, kayaknya nih program dari Tuhan ya, program dari Tuhan ini luar biasa di bagusnya. Tuhan ingin melalui pandemi ini kita menjadi kuat tanpa harus bergantung pada banyak hal dari eksternal, faktor eksternal. Nah, sekarang kita coba ya. Pada saat kita menguatkan diri kita, yang perlu kita ingat adalah kita sedang membuat lapisan tubuh yang lebih tebal, ya. Karena orang yang lapisan tubuhnya tipis, ya, gampang tersinggung. Nah, gue mesti nek wong gampang gondok tersinggung. Auratiknya, energi yang baper gitu kan ya. Terus gampang sakit juga gitu ya. Karena ini kan saling berhubungan ya. Fisik, mental, dan emosi itu kan saling berkait ya, saling mempengaruhi lah, karena lokasinya juga di otak itu sendiri kan gitu. Sistem yang ada di sini mulai dari kelenjarnya, mulai dari peredaran darahnya, yang semua itu mempengaruhi kondisi kita secara utuh. Nah, maka dari itu kita perlu menebalkan aura-aura kita, aura kasih. Aura kita ini kita perlu tebalkan. Nah, bagaimana caranya?
Kalau dalam pendekatan yang sering kita lakukan di Spring Up ya, kita menggunakan pendekatan namanya applied kinesiology. Nanti teman-teman bisa mencari tahu apa itu applied kinesiology. Mungkin Mbak Hayu atau Spring Up bisa menuliskan di dalam chatnya, komennya tulisan yang benar mengenai applied kinesiology supaya bisa dicari oleh teman-teman semua. Apa itu applied kinesiology? Betulnya kita sedang menguatkan diri kita dari dalam. Jadi orang piknik yo tetap senang gitu loh Mas. Kan saya orang orang piknik jadi stres yo. Jadi itu caranya dengan apa? Piknik pun tetap stres, Bu. Piknik pun tetap stres gitu ya. Ini masa pandemi. Ya betul. Jadi ini adalah karena atau kita harus tetap bekerja nih ya Pak Yasin ya. Nah, masa pandemi harus bekerja, sudah tahu di tempat-tempat tersebut banyak sekali mengandung virus berkeliaran ya. Itu kalau kita justru khawatir, was-was dan sebagainya, sistem imun kita melemah, energi yang melingkupi diri kita menjadi tipis, kemudian ya akan lebih banyak kemungkinan kita terserang. Nah, saya selalu mengajak nih teman-teman di Spring Up terutama. Lalu teman-teman, kebetulan di Spring Up ini adalah terapis di BNN ya, lapas BNN-nya Jogja di IE ya, di lapas misalnya, atau di beberapa kantor yang kebetulan join atau mempunyai kerjasama dengan Spring Up untuk melakukan apa yang disebut dengan penguatan energi melalui gerakan tubuh. Orang yang mager tidak akan seger, gitu ya. Mager itu malas gerakan. Nah, itu prinsip utama itu kalau di dalam kinesiologi. Orang mager nggak akan seger. Jadi kalau orang yang seger, seneng gerak, itu biasanya memang akan bugar gitu ya. Bugar secara fisik, mental, dan emosi. Jadi orang mager nggak akan seger, orang seger, seneng gerak, itu dia biasanya akan bugar ya. Tubuhnya akan menjadi lebih segar. Jadi gerakannya itu sederhana. Tidak perlu banyak waktu, cukup 5 menit tapi selalu saya lakukan. Ini sebelum kita mengontrol mental kita, itu harus kita lakukan dulu. Cukup 5 menit tetapi setiap pagi saya lakukan, yaitu namanya PACE. PACE. Ya, PACE itu terdiri dari 4 huruf PACE. Ya, P-nya positif, A-nya aktif, C-nya clear or clarity, ya, kejelasan pikir, dan E-nya energetik. Ya, PACE ini 5 gerakan yang kalau kita lakukan, tubuh kita menjadi seimbang. Pikiran kita ikut seimbang, mental kita menjadi seimbang, dan stay lasting itu, energi itu. Apa namanya yang tadi kayak atmosfer tubuh kita itu, aura itu, akan lebih awet di dalam diri kita ketebalannya, sehingga kita menjadi lebih kuat. Gerakan PACE itu ada 5 langkah. Gampang banget. Yang pertama adalah minum air putih. Ini tak praktekin ya, minum air putih. Gerakan pertama, minum air putih. Ya, teman-teman yang punya air putih di depan langsung dilakukan aja gerakan. Minum air putih. Berapa? 3 gelegek, 3 teguhan. 3 teguhan. 3 teguhan minimal ya. Lebih boleh. Kalau yang puasa, bayangin berada di dalam gerojokan. Gerojokan, shower, terus brush gitu kalau yang lagi puasa. Nah, karena saya lagi nggak puasa, saya minum ya 3 teguhan. 3 teguhan. Di langkah pertama aja, Bu? Ya, dan harus air putih. Harus air putih, nggak boleh kopi. Mengapa? Air putih ini isinya elektrolit. Tubuh kita 70% adalah elektrolit. Jadi ini bahan bakar kita sebetulnya. Orang mau segar, mau kuat di era pandemi, minum air putih banyak-banyak. Ya, bukan minum kopi banyak. Saya peminum kopi dulunya. Tetapi setelah saya melakukan sendiri, merasakan sendiri terapi-terapi applied kinesiologi baik pada klien maupun pada diri saya maupun anak saya dan suami saya, sekarang
juaranya air putih. Jadi 3 gledek air putih ya, 3 gledek air putih. Pak Yasin tahu kalau saya hobi kopi dulunya. Lalu ini gerakan pertama ya, mengambil bahan bakar air putih. Gerakan kedua, kita harus membuka pikiran kita. Namanya gerakannya adalah saklar otak. Saklar otak. Yes. Oke. Jadi bagaimana kita mau menghadapi hidup pagi, siang, sore, malam sampai ini ya, sampai kita istirahat lagi kalau otaknya aja belum, channelnya belum bisa klik ya. Nanti dirasakan deh bedanya. Saklar otak di dalam tubuh kita itu ada 2 titik yang kalau itu digosok dia akan seperti saklar, klak, membuat energi ke otak kita menjadi memancar. Ya. Di mana itu? Di sini ada tulang namanya tulang selangka ya, yang jendol itu ya. Saya gemuk aja masih punya ini, jadi yang kurus-kurus pasti lebih banyak tuh, lebih kelihatan. Nah, 2 jari di bawahnya, 2 jari di bawahnya. Nah, ini di sini itu adalah namanya saklar otak. Digosok seperti saya menggosok ini. Ya, tangan satunya harus menutup pusar. Menutup pusar. Mengapa pusar? Pusar adalah pusat energi kita. Ya, di dalam pusar itu energi dipancarkan, ya. Jadi ini adalah energi penting pusar ini. Kita gosok sambil tarik nafas dalam. Kalau mau mindfulness ya, pertama harus buka dulu otaknya. 3 kali ya. Karena otak kita kiri dan kanan, maka tangan juga harus kiri dan kanan, ditukar. Ya, ditukar. Iya, ini gerakan ini, kalau air putih tadi energetik, kalau ini adalah gerakan untuk clarity of thinking, untuk membuat pikiran kita menjadi clear, tidak ruwet. Yang C tadi, clarity. Ya, C, ya, tulisannya dari bawah ya. EC dulu, air itu energetik ya. Lalu setelah selesai, kita ingat ya, otak kita itu kiri dan kanan kan. Nggak ada yang otaknya cuma satu kan, nggak ada. Maka harus diseimbangkan. Setelah disemprotkan aliran energi ke otak, kita seimbangkan. Namanya gerak silang. Gerak silang. Gerak silang. Gerak silang ini adalah untuk yang A, aktif. Ya, kan tadi Pace ya. A, gampang sekali, cuma tinggal, nah, tangan kiri temukan dengan lutut. Ini ya. Lagi. Ya. Lagi, nanti yang ikut silahkan mencoba ya. Nah, 10 kali aja. 10 kali aja. Jangan cepet-cepet begini. Kenapa? Karena sebenarnya yang diinginkan oleh tubuh kita adalah aliran waktu kita berdiri, kakinya miring begini, tangannya satunya menghilang dari garis tubuh tengah. Ini adalah saat kita menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Korpus kallosum kita terbuka lebar. Ya. Terus lagi. Terus. Nah, satu kiri, satu kanan, satu sisi itu beri jeda 1, 2, 3, lalu balik lagi ya. Itu namanya gerak silang. Gerak silang. Ya. Setelah gerak silang, ya, ini clear clarity. Ya, supaya pikir aktif ya. J, untuk aktifnya. Nah, ini ya. Kalau P-nya, Bu. P-nya kan positif ya. Kita positif, kan sering toh gampang berpikir negatif. Kepancing untuk berpikir tidak optimis, gitu ya. Maka salah satu proses kita adalah membuat otak kita menjadi lebih bisa menerima sinyal positif dan mengakses potensi positif. Namanya adalah kait rileks. Kait rileks. Ya, sambil duduk, kaki disilangkan, kaki kanan di depan. Ya. Lalu kalau kaki kanan di depan, tangan kanannya, ya ini begini kan, ya. Terus tangan kanannya taruh di atas, ya, dikaitkan begini, lalu masukkan ke dada. Yes, ini santai aja, lidah ujungnya taruh di langit-langit.
Tarik nafas 3 kali. Ganti posisi yang kiri sekarang. Ganti tangan kiri, kaki kirinya yang disilangkan di depan ya. Oke, gerakan terakhir untuk positif adalah menghilangkan seperti ini. Lalu ditarik ke depan. Ini adalah proses konsentrasi, tangannya semua ditemukan, boleh kita gerakkan. Masih lidah di atas, di ujung lidah di langit atas. Saya akan jelaskan mengapa kita harus melakukan gerakan ini ya. 3 kali juga. Oke, wes saiki dirasakan yang ikut tadi. Segernya setengah mati. Bisa pada saat teman-teman istirahat, break ya di kantor. Bisa justru bangun tidur. Kemudian bisa sore kalau udah agak lelah sekali, lakukanlah pace ini. Mengapa demikian? Gerakan kite relax ini adalah gerakan untuk menghentikan arus energi yang biasanya karena sebuah kejadian merat-marit ya. Energi kita itu kalau pas menghadapi sesuatu kan wah kayak hektik gitu kan. Nah, saat itulah kita perlu berhenti sejenak. Hanya berapa menit ini tadi, hanya berhenti untuk kayak relax hanya 3 kali. Beberapa detik aja ya. Itu sudah bisa membuat energinya menjadi teratur lagi. Nah, ini adalah gerakan yang menggunakan tubuh kita dan semua gerakan tadi membuat kita menjadi lebih positif. Ada beberapa titik penting di dalam tubuh kita yang sudah pernah ikut SEF, yang sudah pernah ikut EFT dan lain sebagainya, titik-titiknya hampir sama, di mana kita perlu menguatkan sistem imun kita ya. Sistem imun kita ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita ya. Setelah pace tadi biasanya kalau saya akan kuatkan sistem imun dengan mengetuk apa namanya titik ya apa ini alis dalam, namanya alis dalam ya. Ya diketuk. Kalau saya biasanya 40 kali, minimal 20 kali sambil membayangkan tubuh kita kasih afirmasi bahwa diri kita kuat ya. Imun kita kuat ya, diri kita kuat. Kemudian setelah selesai di sini, biasanya sebetulnya ada beberapa titik, tapi titik pentingnya ada di sini, lalu di titik positif tadi, saklar otak tadi, ya, itu juga 20 kali, ya. Kemudian, maaf ya, ini ada puting kita di bawah ketiak, lurus dengan puting diketuk juga, kiri kanan ya. Tubuh saya kuat, saya bisa lebih imun terhadap segala serangan gitu ya. Kita afirmasi tubuh kita dan ini adalah titik-titik tadi adalah namanya titik neurolimfatik. Titik neurolimfatik itu adalah titik yang kalau kita ketuk dia akan langsung kepada sistem limbik yang mempengaruhi kerja hormon. Nah, hormon-hormon penting yang bisa menguatkan diri kita. Kemudian kalau di sini yang menenangkan, ya dopamin dan lain sebagainya itu akan keluar, terpancar sehingga kita menjadi lebih positif. Terakhir ada satu titik yang penting juga, namanya titik limfus itu ada di sini, ini diketuk-ketuk. Ini terakhir. Imun saya kuat, saya bisa melawan atau saya mampu melawan serangan virus COVID-19. Terus dilafazkan 20 minimal 40 kali yang paling penting. Nah, inilah yang saya ajak teman-teman semua. Biasanya kalau yang sudah pernah ikut pelatihan di Spring Up, standarnya pace ini. Pace itu standar. Jadi teman-teman sudah kenal semua dengan pace dan ada beberapa mantan anggota trainee ya yang selalu memberikan testimoni. Wah, ternyata anak bimbingan saya, misalnya dosen ya, yang saya kasih pace itu jauh lebih bisa konsentrasi, lebih bisa menemukan masalah, lebih bisa fokus. Atau kalau yang di kantor juga demikian, kinerjanya meningkat, dicoba aja. Karena ini kalau
seeing is believing toh, kalau tidak melakukan sendiri biasanya hanya iklan ya. Saya berani menyampaikan ini karena udah banyak sekali orang yang berhasil dan ini sangat mudah. Kita harus bisa melawan COVID. Kebiasaan seger ya, seneng gerak itu harus kita banyak-banyakin untuk menghilangkan yang mager. Seneng gerak membuat otak kita menjadi optimal. Ya, gitu kan kira-kira ya. Kalau otak optimal, pikiran positif, mental positif, kita bisa mengambil kejadian yang ada di depan kita itu dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatifnya. Gitu. Oh iya, satu lagi Mas Yasin. Di era ini saya agak khawatir nih. Teman-teman itu ini kebetulan saya lihat yang join tuh banyak psikolog, jadi saya nggak terlalu panik-panik banget, khawatir banget ya. Tapi maksud saya gini loh, ada teman-teman yang belum memahami kondisi itu, belum bisa membedakan antara panik dengan hati-hati. Ya, hati-hati itu sangat beda dengan panik. Karena kalau panik, hati-hati dan panik. Ya, waspada ya, hati-hati itu. Waspada dengan panik itu much difference. Menerima kabar, wih, sekarang yang positif 2.600, wah langsung panik. Otak kita blocking. Pace langsung aja, kayak relax paling cepet, ya. Biar bisa mengudari itu tadi, ya. Tapi kalau waspada 2.600, oh berarti saya harus. Nah, ini orang waspada. Tapi kalau orang mendapat berita kemudian blocking ya, tidak bisa, aduh gimana ya, aduh aku kok terus wedi ya, aduh gimana ya, padahal aku besok harus ada rapat dan tidak bisa online, harus offline, saya harus presentasi di mana, dan itu semua harus offline, aduh gimana ya, saya harus naik KRL, saya harus naik MRT dan lain sebagainya misalnya ya. Lalu kepanikan itu yang muncul, kita menjadi kalah. Tapi kalau waspada, menjadi berbeda, yang muncul adalah oke, saya mesti naik, misalnya besok saya harus ke Gunung Kidul. Tadi saya minta izin ke suami saya, besok saya harus ke Gunung Kidul untuk melakukan bakti sosial. Coba bayangkan di era COVID suruh ke Gunung Kidul bakti sosial ya. Oleh Retsodia Utami kan ya, karena itu sebuah tugas, nggak mungkin saya kemudian menolak kan, dan di sana diperlukan, kondisi ini diperlukan. Besok pagi saya tetap harus berangkat, tetapi tidak boleh panik, harus waspada. WA suami saya itu, walaupun sebelahan ruang kerjanya, WA dia, jangan lupa bawa face shield, oke, sip, selalu ngantongin hand sanitizer, sip, gitu ya, pakai glove. That's more than enough. Dan itu kita lakukan dengan kepercayaan diri gitu ya, bahwa kita bisa melakukan itu. Itu adalah sebuah proses untuk melawan virus-virus ini. Karena nggak mungkin dengan kondisi ini kita berlama-lama untuk tidak bekerja, untuk tidak menolong orang gitu ya. Kalau pekerjaan saya itu kan banyak baksosnya ya Pak ya. Jadi nggak mungkin itu saya hentikan dong. Saya perlu melakukan itu. Nggak mungkin saya nggak ketemu klien dan lain sebagainya. Jadi kalau panik, kemudian nggak bisa, Gunung Kidul tuh baru banyak-banyaknya. Nah, itu panik. Nggak jadi kerja. Blocking semua. Jadi, ingat, panik ini adalah jalan masuk virus itu menjadi lebih berat. Karena apa? Shield kita yang disebut energi yang auratik tadi, yang itu kita bayangkan atmosfer kita itu tadi, itu menjadi lubang, menjadi tipis, dan kita akan mudah terserang. Meteor masuk berterbangan menghantam bumi, nggih, Bu Silvi. Betul. Baik. Betul sekali. Ini 31 menit. Jadi tidak lama ya, Pak ya. Sudah diberi bonus sama Bu Silvi. Ini komplit sekali. Artinya sebenarnya untuk menjaga mental atau kesehatan mental para pekerja itu sebenarnya simpel, Bu Silvi. Artinya bisa berawal dari diri masing-masing atau misalnya dicontohkan oleh pemimpin atau bos di perusahaan masing-masing tersebut dalam satu aktivitas rutinitas untuk menjaga diri dengan metode-metode yang sebenarnya sederhana, Bu Silvi. Iya. Ini karena juga tidak ada pertanyaan dan kita akan tetap mengunjungi dengan IG Live selama Agustus ini, Senin sampai Kamis jam 12. Jadi bisa dilanjutkan besok
lagi Ibu Silvi atau nanti bergantian dengan Mas Anto. Tapi kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung di IG Live dari Spring Up Consultant, tips 30 menit bersama Spring Up Consultant.